Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, serta dimudahkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Yang punya hutang mudah-mudahan segera mampu membayarkan hutangnya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mendapatkan pekerjaan mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan banyak rezeki, banyak uang yang halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita selalu dalam ridho ya, dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada perjumpaan kita kali ini saya akan menjelaskan tentang Nur Muhammad ya, atau letak Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan lebih bermanfaat dari yang lainnya. Jadi mungkin kita sering melihat ya, ketika ada orang azan dan ketika muadzin atau orang yang azan membaca asyhadu anna Muhammad Rasulullah atau asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ketika itu sering kita melihat orang yang tiba-tiba mengecup ibu jarinya kemudian diusapkan ke matanya, teman-teman ya. Nah, di sini akan saya ceritakan asal usul hal tersebut, teman-teman, dan apa penyebabnya. Jadi di dalam kitab Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtasar Syekh Khalil juz 3 halaman 355 disebutkan, Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Al-Maghribi berkata, saya bacakan terjemahnya kan saja ya, karena kalau dibacakan Arabnya nanti kepanjangan, teman-teman ya. Jadi saya bacakan Arabnya saja insyaallah. Apalah terjemahnya saja, teman-teman ya. Nah, tapi yang ini sedikit gak apa-apa saya bacakan ya. Jadi di dalam kitab Mawahib tersebut disebutkan diriwayatkan dari Nabi Allah Khidir alaihissalam ya, bahwa ia berkata, yaitu Nabi Khidir alaihissalam berkata, barang siapa yang mendengar bacaan muadzin asyhadu anna Muhammad Rasulullah, lalu ia berdoa marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengecup dua jari jempolnya dan diletakkan atau diusapkan ke kedua matanya, maka ia tidak akan mengalami buta dan tidak akan sakit mata selamanya. Jadi ketika ada orang yang azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, jadi kita langsung mengumpulkan telunjuk kita, ibu jari kita ya begini. Jadi kita kecup sambil mengucapkan marhaban bihabibi wa qurrati ani, langsung usapkan ke mata kita, teman-teman ya, begitu. Maka itu berfaedah ya, berfaedah diselamatkan dari sakit mata dan dari kebutaan, teman-teman ya. Jadi ini disebutkan oleh Imam Khattab Ar-Ru'aini Al-Maliki di dalam kitab Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtasar Syekh Khalil juz 3 ya, halaman 355. Imam Khattab Ar-Ru'aini ini beliau adalah bermadzhab Maliki, wafat pada tahun 954 Hijriah, teman-teman ya.
Jadi para salafus soleh kita ketika mendengar azan sampai bacaan asyhadu anna Muhammad Rasulullah tersebut, maka beliau atau mereka para salafus soleh ya, bahkan bukan salafi ya, akan tetapi para salafus soleh yang mutawatir hingga saat ini sebagian masih diamalkan oleh orang ya, oleh orang yang mengetahuinya. Jadi ketika mendengarkan muadzin atau orang tukang azan membaca asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, langsung mereka atau beliau mencium kedua jari jempolnya dan mengusapkan ke kelopak matanya sambil mengucap marhaban bihabibi wa qurratu aini Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan bahwa Nabi Adam heran ya. Jadi asal usulnya itu ketika zaman dahulu ya, dalam riwayat ini Nabi Adam itu heran ya, karena setiap kali Nabi Adam itu berjalan selalulah malaikat mengikutinya dari belakang ya, sehingga Nabi Adam itu heran dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Nabi Allah Adam alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa mereka selalu mengikutiku ya. Jadi itu oleh Nabi Adam ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman atau menjawab pertanyaan Nabi Adam tersebut, wahai Adam, karena mereka telah tertarik dengan cahaya keturunanmu yang telah ada di sulbimu ya. Jadi ini adalah letak pertama Nur Muhammad ya. Jadi Allah letakkan di sulbi. Sulbi itu adalah tulang bagian belakang, bagian bawah ya, di setiap manusia. Kemudian Nabi Adam memohon kepada Allah agar memindahkan cahaya yang ada di sulbinya ke depan. Jadi setelah Allah memberitahu bahwa malaikat selalu mengikutinya, itu karena disebabkan para malaikat itu melihat Nur Muhammad yang Allah letakkan di sulbinya. Kemudian Nabi Allah Adam meminta agar Nur Muhammad tersebut dipindahnya ke depan ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memindahkan Nur Muhammad tersebut ke depan, yaitu Allah letakkan tepat di tengah-tengah alis di sini ya, atau yang sering disebut dengan cakra ajna teman-teman. Jadi orang yang istiqomah melihat ininya, maka insya Allah akan mampu menembus alam-alam halus teman-teman, baik itu alam jin, akan tetapi tergantung kebersihan dirinya dan keikhlasan dirinya dan juga keistiqomahan dirinya teman-teman ya. Jadi orang yang bisa melihat atau tembus pandang dan sebagainya, baik tembus pandang yang tingkatannya rendah, yang dimaksud bukan kasfus syaitan ya, bukan tembus pandang karena bantuan setan, yang asli yaitu baik yang paling rendah maupun yang paling tinggi maka awalnya akan melihat dari sini teman-teman. Akan tetapi ada yang lebih canggih ya, yang paling tinggi itu melihat langsung dengan hatinya teman-teman. Akan tetapi tetap melalui ini karena Nur Muhammad ada di sini teman-teman ya. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan nur tersebut di antara kedua alis Nabi Adam. Maka dengan segera semua para malaikat berada di hadapan Nabi Adam, berada di hadapan Nabi Adam yang asalnya selalu mengikutinya, sekarang malaikat selalu berdiam di depannya. Dan lagi-lagi Nabi Adam heran, kenapa malaikat berdiam di depannya, selalu berdiam di depannya ya. Padahal sudah Allah jelaskan di awal ya, bahwa para malaikat itu heran terhadap Nur Muhammad yang diletakkan di dalam tubuhnya atau di bagian tubuh Nabi Adam, yang awalnya diletakkan di bagian sulbi, kemudian Allah pindahkan ke cakra ajna atau di antara dua alis teman-teman ya. Kemudian Nabi Adam
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa melihat nur tersebut atau cahaya tersebut yang membuat para malaikat terkagum-kagum sehingga beliau pun ingin melihatnya, teman-teman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan cahaya tersebut atau Nur Muhammad tersebut pada kuku kedua ibu jari Nabi Adam. Jadi Allah perlihatkan Nur Muhammad tersebut melalui kuku ibu jarinya ya. Jadi diperlihatkan dari sini, teman-teman ya, dari sini diperlihatkan di situ. Jadi itulah sejarahnya ya. Sehingga membuat kagum beliau karena keindahan cahaya Muhammad tersebut, teman-teman. Sehingga setelah Allah perlihatkan, setelah Allah tampakkan kepada beliau Nabi Allah Adam kagum ya, atau heran karena keindahan Nur Muhammad yang sangat luar biasa, teman-teman. Lalu beliau berkata, "Ya Allah, cahaya siapakah ini?" Jadi Nabi Allah Adam atau Nabi Adam bertanya kepada Allah. Kemudian Allah menjawab, itu adalah Nur Muhammad atau cahaya Muhammad. "Wahai Adam, kalau tidak karena Nur Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan semua ini." Jadi semua ini itu maksudnya alam dunia ya. Dan Allah menyebutkan keagungan Nur Muhammad. Jadi di samping menceritakan Allah tidak akan menciptakan dunia beserta isinya ini karena bukan karena Nabi Muhammad, kemudian Allah menceritakan keagungan yang dimiliki oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Adam sangat gembira sekali dengan cahaya Muhammad yang ada pada dirinya, dan ia mencium kedua jempolnya lalu meletakkannya ke kelopak kedua matanya sambil mengucapkan marhaban bihabibi wa qurratu aini. Kemudian diusapkan cahaya tersebut ke kedua matanya. Jadi itulah yang menjadi penyebab sebagian orang setiap kali mendengarkan bacaan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pada kalimat azan ya, pada saat azan, orang yang mengetahuinya akan langsung mengecup kedua ibu jarinya ya, sambil mengatakan marhaban bihabibi wa qurratu aini. Kemudian diusapkan ke matanya seperti ini, teman-teman ya. Jadi yang pertama dicium, langsung dikecup, kemudian diusapkan begini, teman-teman. Jadi ketika ada bacaan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung dicium ya, langsung dikecup, langsung diusapkan ke kedua matanya. Jadi yang diusapkan itu adalah kuku ya, karena kuku ini yang menjadi perantara melihatnya Nabi Allah Adam kepada Nur Muhammad tersebut, teman-teman ya. Jadi kuku ibu jari ini menjadi kaca ya. Bahkan dalam referensi ulama Malikiyah tidak hanya sekedar dijelaskan tata caranya, namun berbagai faidahnya. Jadi dalam dalam referensi para ulama Malikiyah atau Imam Malik ya, jadi bukan hanya menjelaskan tata cara melakukannya ketika azan membaca atau muadzin membaca asyhadu anna Muhammad Rasulullah, akan tetapi menyebutkan juga faidah-faidahnya. Jadi ini bisa dilihat di dalam kitab ya, di dalam kitab Masailil Malkutoh ya. Saya bacakan terjemahnya saja. Faidah disebutkan dalam kitab Masailul Malkutoh bahwa telah bercerita kepada kami ahli fikih yang sangat terpercaya, yang soleh, bersih, berilmu sempurna, seorang mujtahid bertetangga dengan Masjidil Haram, menyendiri Sadruddin bin Sayyidina Saleh Bahauddin Utsman bin Ali Al-Fasi, hafizahullah. Ia berkata,
Saya bertemu dengan seorang syekh yang ahli di bidang banyak ilmu, ahli tafsir. Jadi Syekh Sadruddin ini berkata ya, saya bertemu dengan seorang syekh yang ahli di bidang banyak ilmu, ahli tafsir, ahli hadis, yang populer keutamaannya. Nuruddin namanya ulama tersebut, yaitu Nuruddin Al-Khurasan di kota Syiraz. Saya berada di dekatnya saat azan. Ketika ia mendengar ucapan muadzin, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka Syekh Nuruddin mengecup kedua jari jempolnya kanan dan kiri, lalu mengusapkan dengan kedua kuku kelopak matanya ke kelopak matanya setiap bacaan syahadat, dimulai dari ujung mata yang lurus dengan hidung lalu menyamping ke arah pelipis. Jadi cara mengusapkan dari sini ya teman-teman. Jadi ditarik ke samping begini ya. Teman-teman. Saya, kata Syekh Sadruddin ya, saya bertanya kepadanya tentang hal itu, maka ia menjawab, dulu saya melakukannya tanpa riwayat hadis. Jadi ini ahli hadis ya. Mungkin oleh sebagian orang ini disebut bid'ah ya katanya. Bagi orang yang suka membid'ah-bid'ahkan orang yang apa ya, yang mengaku-ngaku bersandar langsung kepada Rasulullah ya. Jadi ini disesatkan teman-teman ya, insyaallah. Jadi kata Syekh Nuruddin ya, dulu saya melakukannya tanpa riwayat hadis, lalu saya meninggalkannya. Beliau meninggalkan karena tanpa riwayat hadis ya. Maka kedua mata saya sakit dan saya mimpi bertemu Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda kepadaku, kenapa kamu tinggalkan mengusap kedua matamu? Jadi dalam mimpi tersebut Rasulullah berkata kepada Syekh Nuruddin ya, kenapa kamu tinggalkan mengusap kedua matamu ketika menyebutkan nama dalam azan, ketika menyebutku dalam azan? Mohon maaf teman-teman ya, bicaranya salah terus teman-teman ya, salah terus berbicara teman-teman ya. Jika kamu ingin kedua matamu sembuh, maka ulangilah mengusap matamu. Jadi ini pesan dan pertanyaan Rasulullah dan sekaligus pesan dari beliau untuk Syekh Nuruddin teman-teman ya. Kemudian Syekh Nuruddin berkata, lalu saya terbangun dan mengusap kedua mataku dan sampai sekarang tidak pernah sakit mata lagi. Ini cerita Syekh Nuruddin ya, yang dibawakan oleh Syekh Sadruddin. Ini disebutkan dalam kitab Mawahibul Jalil juz 3 halaman 354 teman-teman ya. Dan juga dalam kitab Hasyiah Al-Adawi juz 2 halaman 281. Jadi para salafus soleh mengatakan bahwa kalau kita melakukan hal tersebut, insya Allah kita tidak akan terkena penyakit mata dan tidak akan menjadi buta selama-lamanya. Maka tidak ada salahnya kita melakukan hal tersebut teman-teman ya. Jangan pedulikan orang yang suka menyalah-nyalahkan orang, karena masing-masing kita dapatkan sendiri. Kita akan mendapatkan sendiri-sendiri. Jadi sesuai yang kita lakukan ya. Jadi pekerjaan orang sendiri yang mengambil pekerjaan kita sendiri yang mengambil. Yang penting jangan salah niat teman-teman ya. Semuanya itu dalam rangka mencari ridho Allah dan juga mencari keberkahan ya teman-teman ya. Nanti jangan sampai ada satu riwayat yang kita ambil namun riwayat yang lain dibuang. Itu sangat dibenci oleh Rasulullah SAW yang sudah dikabarkan dalam beberapa hadisnya teman-teman ya. Mungkin ini sudah cukup ya. Jadi itu adalah cerita dan sejarah kenapa orang ketika membaca asyhadu anna Muhammad Rasulullah dalam azan ya, langsung mencium ibu jarinya, kemudian mengecupnya dan
kemudian mengusapkannya ke mata atau ke kedua matanya teman-teman. Jadi itu adalah riwayatnya teman-teman ya. Dan kitab-kitabnya sudah saya sebutkan juga. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan barokah teman-teman ya. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan diamalkan dan jangan lupa disebarkan agar manfaatnya dan keberkahannya bersambung terus menerus. Mudah-mudahan ini menjadi penyebab mudahnya segala urusan bagi kita dan selamanya kita dari segala mara bahaya teman-teman ya. Amin. Jadi saya tutup dengan doa kafarut majlis. Ghufranaka subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.